Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi berarti bersama Miss Disi. Sudah lama nih gak ketemu ya. Baru ketemu lagi, gak kerasa kita sudah libur ya kemarin. Jadi sekarang ketemu lagi di hari Jumatnya, belajar bersama Miss Desi lagi di pelajaran apa ya berarti? Ya, di pelajaran PAI-nya. Sudah siap kita belajar hari ini? Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang hal yang biasa kalian lakukan setiap hari untuk menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kalian kalau sehari-harinya. Iya, kewajiban yang biasa harus kita lakukan sebagai seorang hambanya Allah ya, untuk menunaikan ibadah sholat. Tidak sah kalau misalnya kalian sholat tanpa melakukan hal ini. Apakah itu? Berwudu. Wow, iya, jadi kalau kalian ingin sholat tanpa berwudu tidak akan sah ya. Jadi kita akan bahas lebih detail tentang berwudu itu seperti apa. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang berwudu itu seperti apa ya. Nol sih pasti sudah kalian pelajari juga ya dari TK, SD, kelas 1 ya kemarin. Pasti juga sering praktekan sama guru-guru kalian. Apalagi kemarin habis eksibisi ya di ISPU Barstiknya. Nah ini supaya lebih mendalam saja dan kalian lebih memahami tentang makna wudhu ini. Supaya yang pertama kalian bisa terbiasa berdoa dulu ya sebelum dan sesudah wudhu. Yang keduanya supaya kalian juga menjadi lebih bisa mempraktekkan wudhu yang baik dan benar itu seperti apa, yang tertib dan benarnya kayak gimana ya. Dan yang ketiga adalah supaya kalian bisa terbiasa berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Seperti itu, yuk kita bahas satu persatu ya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian wudu itu sendiri seperti apa. Yang keduanya kita langsung praktek wudunya. Dan yang ketiga tentang rukun wudu. Jangan kemana-mana ya. Pertama kita langsung saja ya, kita bahas tentang yang namanya pengertian dari wudu itu sendiri. Jadi memang wudu ini penting ya, karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak berwudu. Jadi kita akan bahas yang pertama. Memang wudu itu secara bahasanya artinya apa ya? Iya, wudu berarti membasuh sebagian anggota badan tertentu berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi memang tidak semua anggota badan ya, tapi memang sebagian anggota badan tertentu. Terus tujuannya untuk apa ya? Ya tentu saja untuk menghilangkan yang namanya hadas kecil atau kotoran-kotoran, najis-najis kecil seperti itu ya. Selanjutnya, dengan apa kita berwudu? Ya, jadi berwudu bisa menggunakan air suci dan menyucikan atau yang disebut dengan air mutlak ya. Maksudnya gimana? Yaitu air suci yang dia itu tidak terkena najis. Contohnya air pam ya, air sungai, air hujan, air sumur, air laut, dan juga air danau. Jelas air yang mengalir ya, itu bisa digunakan untuk berwudu. Contoh yang tidak bisa digunakan untuk berwudunya apa dong? Air teh, kemudian air susu, air kopi, air kelapa, itu tidak bisa ya. Dan air-air yang dia itu sudah terkena najis, itu dia tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya oke, sekarang kita akan mulai untuk praktek berwudu ya di area kelas 2. Udah pada kangen kan buat wudu di sini? Kenapa biasanya pada wudu di rumah ya? Yuk sekarang kita mulai saja ya. Ikuti Miss Desi. Nah, ya baiklah.
kita langsung saja ya ke praktek berwudunya. Tapi di sini Ibu tidak menggunakan air, jadi kita hanya akan memperagakan contoh gerakannya saja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu membasuh kedua telapak tangan seperti ini. Jadi harus semua pergelangan tangannya juga dikena air ya 3 kali sambil menyilang-nyilangkan jari-jari kalian ya, seperti itu. Yang keduanya adalah berkumur supaya membersihkan kotoran yang ada di mulut kalian. Jadi supaya tidak ada sisa-sisa makanan juga ya bisa terbuang. Berkumur sebanyak 3 kali ya disunahkannya. Setelah itu beristinsar namanya itu, yaitu apa? Membersihkan lubang hidung dengan cara menghirup airnya, sedikit air dan mengeluarkannya kembali. Bukan berarti ditelan ya, jadi dihirup sedikit terus dikeluarkan lagi sebanyak 3 kali. Ini disebut apa? Ini disebut sebagai istinsar ya. Dan membasuh muka atau wajah. Nah, di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah ketika airnya sudah berkumpul di telapak tangan kalian, kalian tumpahkan ke seluruh area muka kalian termasuk ke belakang telinga kalian. Jadi semuanya harus terkena, ke belakang-belakang telinga juga sampai dagu juga terkena ya, supaya semuanya terbersihkan, terkena dengan air wudhu itu sendiri. Sebanyak berapa kali? 3 kali juga ya. Selanjutnya setelah itu kita basuh tangan kalian. Kalau tadi kan hanya pergelangan tangan saja. Nah, setelah kita membasuh muka sebanyak 3 kali, kita basuh juga tangannya sampai siku sebanyak 3. Membasuh kedua tangan ya, dan disunahkan itu sebelah kanan dulu ya. Basuh tangan kanan sebanyak 3 kali sampai sikut. Hati-hati sampai sikut ya, bukan hanya di asal sampai sini. Kadang juga mesti melihat nih kelas bawah itu berwudunya cuma sampai sini. Kadang ada yang cuma dicelupin aja ke ember toilet, cuma segitu, nggak tahu sampai mana gitunya. Hati-hati ya, kalau salah nanti berwudunya gak sah sholatnya soalnya. Oke? Ya, selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala dan telinga ya. Jadi seperti apa? Jadi setelah kalian mengalirkan air ke tangan kalian basuhkan ke area kepala sampai belakang sini ya, hampir ke punuk. Terus kalian maju lagi ke depan dan ditutup dengan membasuh daun telinga kalian yang belakangnya panas sama jempol. Kalau yang pinggir-pinggirnya dengan telunjuk juga bisa ya. Itu cukup sekali saja, diulang ya. Jadi setelah kalian mengumpulkan air di telapak tangan kalian, silakan ke belakang sampai sini, ke depan lagi sampai di sini telinganya benar-benar terbasuhkan oleh air, semuanya basah sampai belakang telinga kalian ya. Jadi sama jempol. Kalau sama bagian depan kalian ke telinga, maksudnya bagian depan telinganya, daun telinganya sama telunjuk seperti itu ya. Itu baru kalian membasuh kedua telapak kaki kalian. Sampai mana? Bukan sampai lutut ya, terlalu jauh. Atau bagian mata kaki kalian saja ya, dibasuh sebanyak 3 kali. Tidak hanya langsung asal basuh saja, jadi pastikan seluruh permukaan telapak kaki kalian sampai dengan mata kaki itu semuanya terkena air. Jangan lupa isinya sela-selanya juga ya, sela-sela mata kakinya juga dibasuh dengan air seperti itu ya. Ingat supaya sah sholatnya. Dan yang terakhir sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali juga ya. Nah, setelah itu baru deh kita berdoa setelah wudhu. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah deh sampai situ. Nah, pastikan sekali lagi setiap kalian berwudhu itu semua anggota yang dianjurkannya itu terkena pembasuhan air ya, supaya sah sholatnya. Oke?
Yuk kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya rukun berwudu. Jadi setelah tadi kita sudah pengertian wudhu itu apa, prakteknya seperti ini apa sudah juga ya. Sekarang kita tinggal ke materi yang terakhir, yaitu tentang rukun berwudu. Apa itu rukun wudu? Yaitu beberapa hal dalam berwudu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau misalnya salah satu rukun wudhu itu ditinggalkan, maka wudhu itu tidak sah. Ingat, kalau wudhu tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Makanya perlu diperhatikan ya, sholih-sholihah. Rukun wudhu itu sendiri itu ada 6 poin. Jadi harus kalian perhatikan ya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Pertama yaitu adalah berniat. Memang sih tidak perlu diucapkan ya, karena memang Allah itu maha mengetahui ya segala apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Namun langkah baiknya jika kita betul-betul meluruskan niat untuk semata-mata ingin beribadah kepada Allah, ingin menunaikan wudhu untuk melaksanakan sholat karena Allah ya. Selanjutnya yang kedua itu membasuh muka. Yang ketiganya membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempatnya mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan sudah dibahas ya semua poin itu tadi di yang sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir harus tertib, alias harus berurutan ya, tidak boleh secara acak seperti itu. Harus dilakukan itu ya, berupa tentang rukun wudhu. Akhirnya rangkaian demi rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Dimulai dari pengertian wudhu itu sendiri seperti apa, tata cara berwudhunya bagaimana, doa setelah wudhu ya, sama tadi yang terakhir adalah rukun wudhu ya. Nah sekarang kita siap ya untuk challenge-nya seperti apa. Setelah deskripsi box, disitu ada linknya. Kalian cukup klik di situ dan tinggal kerjakan saja latihan soalnya. Challenge-nya di situ ada gambarnya untuk menjodohkan tata cara berwudunya dan sedikit latihan soalnya ya. Jadi intinya silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya. Setelah itu silakan kalian kerjakan dan ditempel di buku tulis PAI ya, digunting nanti dibagi dua, digunting di halaman-halaman kayak gitu, 2 halaman. Seperti itu saja paling ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, belum paham, boleh diskusinya di Japri aja ya. Silahkan hubungi Miss lagi untuk penjelasan yang lebih lanjut ya. Yang jelas sedikit sebelum penutupan, bahwasannya salah satu sahabat Rasulullah SAW, siapakah dia? Seorang yang bahkan masih hidup saja sendalnya udah nyampe surga. Siapa tuh? Ya, beliau adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang dia itu nanti akan menjadi salah satu orang 10 orang pertama yang masuk surga. Kenapa ya bisa seperti itu? Wah, luar biasa, karena Bilal ini adalah seorang yang selalu menjaga wudhunya. Batal wudhu lagi. Wah, sampai akhir hayatnya. Iya, jadi selalu berada dalam keadaan suci beliau itu ya. Alangkah baiknya kalau kita semua juga mengikuti contoh beliau. Pahlawan nasional kita juga, tahu nggak? Jenderal Sudirman. Wah, beliau itu kalau lagi perang, kalau lagi kemana-mana selalu membawa kendi
kendi yang berisi apa? Air. Ternyata Jenderal Sudirman itu seorang jenderal yang hebat, gagah, wah yang luar biasa keren itu ternyata adalah seorang hamba Allah yang dia juga selalu menjaga wudhunya loh. Jadi kalau nggak ada air, dia gunakan air kendi yang selalu dia bawa setiap saat, seperti itu ya. Jadi angka baiknya juga kalian tuh senantiasa menjaga wudhu kalian. Baiklah, sekian pembelajaran Miss kali ini. Semoga bermanfaat ya dan dipraktekkan selama mungkin setiap hari. Iya, jadi silahkan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jaga kesehatan, jaga keluarga kalian ya. Dadah, ketemu lagi sama Miss lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.